Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Oke, silakan. Tadi kita bimbingan magang bank umum ya untuk bimbing laporan magangnya. Oke, silakan siapa yang lebih dulu Eh, presentasi. saya izin share screen ya, Pak. Ya, silakan, silakan. Ini, Pak. Jadi, sebelumnya, nama saya Yunita Putri Budiman. Saya magang di Lembaga Penjamin Simpanan. Periodenya itu 16 September 2025 hingga 15 Januari 2026. Saya ini ditempatkan di grup layanan umum. Untuk bab satunya, saya membahas dari ini, Pak, dari BPS bahwa kalau tingkat pengangguran itu tercatat sebesar 4,76%. Jumlahnya itu 7,28 juta orang. Dan kelompok usianya itu rata-rata tuh 15 hingga 24 tahun. Lalu setelah itu dari Menteri Keuangan yang baru yaitu Purbaya Yudi Sadewa ini mereka nih menyampaikan bahwa ada program magang yang dimana itu untuk memperoleh dukungan stimulus berupa uang saku itu 3,3 juta per peserta yang dimana ini bakal ngebantu sebagai mungkin kami sebagai mahasiswa untuk mencari tempat belajar yang baru tapi juga mendapat apa ya seperti uang transport dan lain-lain gitu Pak. Oke, selanjutnya ini penjelasan tentang lembaga penempatan saya di lembaga penjamin simpanan yaitu di grup layanan umum atau GLUM. Lalu di sini ada tujuan praktik kerjanya, ada menambah wawasan, ada mengaplikasikan pengetahuan, ada mengembangkan keterampilan, ada juga untuk memahami peran dan fungsi LPS, lalu juga menjadi sarana evaluasi untuk saya ke depannya, untuk memasuki dunia kerja. Di sini ada sistematika penulisan dan bagian isi laporan praktik kerja. Selanjutnya di bab 2 ini sebenarnya saya masih bingung Pak, jadi saya baru masukin pengertian atau apa itu lembaga penjamin simpanan. Saya mau tanya ke Bapak, menurut Bapak penjelasan yang perlu saya masukin di bab 2 itu apakah kalau saya menjelaskan tentang lembaga non-bank dan bank atau menjelaskan bank itu masih masih nyambung nggak ya Pak? Oh, ini bukan bank, nih. Bukan Iya ini bank, kan bukan LPS, bukan, tapi kan LPS ini kan kayak bukan lembaga apa keuangan ya? ya. Iya dia kan apa sih kayak contohnya mereka misalkan ada bank-bank yang Itu bangkrut gitu menceritakan dia. tentang LPS-nya, bukan menceritakan tentang banknya, tentang LPS-nya. Oh, jadi saya di bab 2 ini cerita tentang LPS-nya aja, Pak. Ya, teori itu artinya yang kamu magang di mana, magangmu di mana? Tempatnya apa? Apa yang kamu magang? Di Di LPS lembaga kan? penjamin simpanan, iya. Nah, itu cerita lembaga apa? Itu teorinya lembaga penyimpanan simpanan itu apa? Sejarah itu gimana? Teori LPS itu cari di buku ya. Apa Oh, tuh lembaga penjaminan itu apa maksudnya itu? Bukan baik, tentang Pak. baru tentang kelembagaannya. Baik, Pak. Kemudian juga nanti produk-produknya apa saja itu? Produk Oke. LPS apa saja produk-produknya? Kamu itu nggak apa ikut mata kuliah itu nggak mata kuliah ke apa eh, apa di buku dalam siamat ada itu dalam siamat ada buku tentang lembaga penjamin simpan itu ada dalam siamat tuh kamu baca lembaga keuangan bank non bank ada tentang lembaga penjamin simpanan Baik, Pak. boleh belajar nggak lu ada situ
Nanti LPS saya tentang coba LPS cari. itu. Ya. Itu lambang-lambang LPS ngapain masuk ke sini nih? Jangan masuk ke sini. Ya. Jadi Oh, teori itu kamu bukan ini lembaganya bab ceritakan, 3, tapi Pak. teori penjam. Ya bab 2 itu kamu ceritakan bukan lembaganya, bukan lembaga LPS, itu ceritakan teori tentang penjaminan simpanan itu seperti apa. Apa itu Oh, penjaminan? Apa itu penjaminan simpanan? Jenis penjamin apa saja? Ya, baik, Pak. buat tentang lembaga simpanannya, tentang lembaganya ada di bab berapa? Di bab 3. Bab apa itu? Tentang kelembagaan apa itu? Di bab Baru dia, dia, 3. dia, dia itu Ini bab teori 3. ketentuan apa? Ketentuan tentang lembaga penjaminan simpanan itu apa saja ketentuan-ketentuannya, ya kan? Ya, Pak. Ya, kamu ceritakan dulu penjaminan itu apa, apa itu penjaminan, apa itu penjaminan simpanan, teorinya, apa lembaga penjaminan simpanan itu apa, lembaga mengatur tentang apa, ya, itu Ya. ya. Itu kamu mengerjakan apa? Aku mengerjakan apa itu? Kalau itu di bab 3 nih Eh, saya ini mengerjakan bukan, sebentar, Pak. bukan. Jangan jawab bab 3 dulu. Kamu cita-citanya kamu mengerjakan apa? Jangan bab 3 dulu. Kamu mengerjakan apa? Bidang apa kamu kerjakan di LPS itu? Saya di grup pelayanan umum, Pak, di divisi logistik. Kamu ceritakan layanan logistik itu apa di bab 3, 2 itu teori, di bab 2 itu teori layanan logistik, di bab 2 itu. Oh iya, Pak. Layanan logistik itu seperti apa? Pokoknya teori itu yang kamu gunakan untuk kerjaanmu di situ, magangmu. Apa bidang kamu itu cari teorinya, Baik, Pak. ya, Iya. teorinya. Bab 3 tentang apa? Bab 3. Bab Bab 3 apa? 3 sejarah LPS. Ya, apa Ini lagi? saya dari websitenya. Apa? Ini maksudnya sumber saya dari Apa website juga LPS-nya. di ada lapor dari teori pustaka IPS kan ada yang kakak kelasmu yang magang di LPS. Ini teorinya apa disebutnya inspirasi. Tambah ke kamu teori baru. Kan gampang sekarang bikin. Yang di chat GPT aja gampang tuh. Apa tuh teori jaminan simpan itu apa? Ya, Iya, Pak. teori apa saja. Pak, berarti ini Ya, tadi produk LPS tuh harusnya di bab 2 ya, Pak ya? Bukan di bab 3. bukan tentang lembaga LPS-nya. Teori tentang penjaminan simpanan. Teorinya. Apa itu penjaminan, apa itu simpanan, apa itu penjaminan simpanan. Itu ya. Oh, iya deh. Itu jadi itu teori-teori itu teori tentang kamu mengenai apa, mengenai logistik, apa itu logistik, apa itu layanan logistik, ya. Iya, Pak. Di perusahaan itu logistik itu apa fungsinya, tugasnya seperti apa, ya. Baik, Pak. Apalagi apa itu sistem prosedur-prosedur itu seperti apa pekerjaan pekerjaan logistik seperti apa pekerjaannya, proses seperti Hmm. apa logistik itu, teori logistik apa bisnis prosesnya, Baik, Pak. ya. Itu kalau kamu kerja di bagian marketing, tambah marketing, mau ikuti teorinya tambah marketing, ya. Mhm. Iya, Pak. Teorinya tambah marketing, kamu ketika kalau Pak saya di bagian marketing Pak, itu teorinya tambah marketing dong. Bisa kamu analisis kerjaanmu itu. Pak saya di bagian pembuka bukan apa bagian aset, berarti teori aset dong. Kutip dari teorinya kan. Iya, Pak. Teori itu untuk mendukung pekerjaanmu, untuk analisis pekerjaan. Jadi kerja teori pekerjaan kamu itu, ya. Makanya Baik, jangan Pak. kalau ada masalah gimana mengatasi masalahnya, ya. Iya, Pak. Ya. Oke, Pak. Jadi bab 2 masih banyak tuh ya. Apalagi itu. Bab 3 ceritakan, bab 3 ceritakan, bab 3. Bab 3 di sini saya itu ngecek tentang sejarah lembaga penjamin simpanan. Dari mulai krismon sampai terbentuknya Kamu ambil di LPSK. mana nih? Setiap setiap Sumbernya dari kalimat setiap kalimat kamu ambil itu kutip ini oh sumbernya.
Iya, Di bab belum 2 saya gitu, masukin ini bab 2 semua setiap dari kamu ini, semua dari website LPS-nya lengkap. yang mana disebutkan referensinya. Ya, Pak. Setiap kamu kutip, jangan lupa referensinya. Kalau lupa referensi, dianggap merampok intelektual orang lain ya. Iya, Pak. Kalau bab 2 juga sama, bab 2 setiap kalimat itu kamu ambil referensi dari siapa. Jangan Iya, Pak. malu-malu ngambil referensi. Justru yang nggak punya malu itu kalau nggak ada referensinya. Jadi balik ke logikanya. Dalam mengarang ilmiah itu, ya, yang memalukan nggak mengutip referensinya. Ya, itu nggak memalukan. Jadi kamu kalau mengutip itu jangan malu. Justru itu yang bagus. Justru Iya, yang Pak. nggak mengutip itu memalukan ya. Iya, Pak. Jangan dikira kamu ambil tulisan tuh nggak mau kutip itu nggak ada masalah. Itu masalah besar di susah ilmiah itu ya. Masalah Iya, besar Pak. tuh, memalukan namanya. Ya, jadi jangan malu-malu ngutip karena kalau malu ngutip itu memalukan. Ya, Iya, Pak. malu-malu nggak mengutip ya. Tapi kalau mengutipnya bagus malah itu ya. Kamu tanggung jawab, kamu jujur ya, jujur. Kemudian apa adanya, transparan. Mahasiswa sekarang kalau bertulisan nggak mau mengutip, memalukan itu memalukan dan tercela. Tindakan tercela di waktu itu begitu tulisan orang lain nggak dikutip, ya tercela dan memalukan. Kamu mau seperti itu nggak? Enggak, Pak. Ini memang saya belum masukin karena masih draft Nggak ada aja. celah harus dimasukin. Itu memalukan tindakan. Kamu sama nih, kamu ke barangmu ambil di mana? Curi ya? Ya Pak, saya ambil, saya curi, saya belum kasih tahu orangnya, samakan dulu orangnya barang saya curi itu. Setelah saya makan, saya ambil barangnya, saya jual, baru saya kasih tahu. Itu kan nggak masuk akal, tetap ditahan kamu itu. Ngerti nggak? Iya, Pak. Ya usahakanlah penulis itu. Jadi sama kak, tiba-tiba ada kepergok lagi nyuri durian. Loh kamu beli mana? Saya ambil situ, kamu curi ya? Enggak Pak, saya nggak mencuri. Saya ambil dulu duriannya, saya jual duitnya nanti baru saya kasih tahu. Saya lupa ngasih tahunya. Itu mencuri namanya. Nggak ada istilahnya. Pokoknya harus jujur lah. Setiap nulis itu apapun sebut, walaupun enggak kamu salin tulisannya, tapi idenya kamu tak kamu kutip. Pak ini dari Oke. mana kamu? Saya ide dari ini Pak. Pernah baca buku rupa gitu. Saya jelaskan lagi dengan kalimat saya sendiri. Nah itu tak dikutip tuh. Rupa kalimat sendiri referensinya, ya Iya, Pak. referensinya. Kecuali di buku itu nggak analisis, kamu analisis ya itu baru nggak usah dikutip tuh. Kamu kasih tahu idenya, kutip. Itu kamu analisis. Analisis itu nggak ada di bukunya. Itu nggak usah dikutip. Itu kalimatmu sendiri tuh. Kalimatmu sendiri itu artinya kalimat kamu bikin sendiri dan idenya kamu sendiri. Itu kalimat sendiri. Tapi kalimat kamu bikin sendiri, tapi ide dari buku A, kutip buku A. Ngerti nggak? Iya, Pak. Yang ketiga, kamu menulis, kamu tulis habis tulisannya, idenya tulis habis semua, terus kutip. Ya. Ya. Karena itu sedengar saya menasihati kalian nih. Ya. Kenapa kita seperti itu mentalnya? Karena kita kalau ngomong sesuatu ke orang lain, suka kita ngasih tahu dia dari siapa, nggak tahu kita. Kurang dari kamu, padahal tentu kamu habis diskusi sama saya. Ya, diskusi sama saya punya pendapat ini. Nah, kalau tuh cerita sama temannya, bukan gitu loh, gini-gini loh. Dari mana? Nggak tahu, saya sendiri. Padahal dari saya dapatnya. Ya. Nah, kebiasaan kita tercermin dalam tulisan juga. Juga kalau ngambil orang lain itu diam-diam aja, nggak kasih tahu orang lain. Karena anggapan orang itu kalau kita kutip, kita nggak bodoh. Enggak, justru kalau ngutip itu bagus malah. Ya. Iya, Pak. Karena menganggap kalau kita ngutip orang lain itu, kita kasih orang nggak ada isinya. Ngutip aja kerjanya. Ya. Justru kalau ngutip malah memalukan gitu ya. Memalukan. Kelima orang lain, ide orang lain tulis tapi nggak dikutip ya. Ya sama tuh, Kristen juga sama tuh. Sama semuanya tuh. Nggak dikutip itu. Contek mereka kutip ya. Referensi harus ada. Kenapa, Ya. Pak? Apa tuh? Halo? Siapa yang berurusan? Maaf, Pak, Kristen. saya Oh, salah dengar. ya itu ya. Jadi itu harus itu. Latar belakang juga sama. Latar belakang angka-angka dari mana? Di referensinya, kutipannya dari mana?
Ya, sumber referensi dari mana tuh? Ya, nggak tahu saya kenapa mental anak sekarang kalau nggak mengutip, padahal kalimat ada buku itu nggak mengutip, nggak tahu saya kenapa. Soalnya dia nggak salah mental tuh mental maling tuh ya, mental maling ya, nggak mengutip tuh, nggak tahu saya. Tuh. Pernah satu kali saya bikin skripsi, uji skripsi, bab 2 tuh nggak ada kutipan, kalau ada story. Deskripsi itu nggak ada kutipan, ya. Nggak tuh kelewat sama bimbing juga kelewat bimbing. Nggak ada kutipan sama sekali bab 2 itu. Bab satunya nggak ada, bab 2 nggak ada, ya. Dia ujian minta buru-buru, udah mau DO nih ya. Buru-buru langsung ujian sempro. Nggak ada kutipan sama sekali itu, ya. Itu pernah juga saya ketangkap basah 3 orang tuh. Oh ini kayaknya pernah saya baca skripsinya. Jadi mana? Saya masukin judulnya. Saya itu kan apa waktu itu belum ada itu Pak, Tuniti belum ada itu, belum itu ada. Saya masukin judulnya, saya masukin kalimat satu chapter itu. Saya masukin di Google. Langsung Google mencari pengarang siapa. Persis sama, nggak diganti angkanya. Ya, saya panggil itu, saya suruh ulang lagi di awal, ganti judul kan itu. Habis itu boleh balik lagi sampai dia DO. Boleh balik dia itu. Saya suruh dia kamu jangan bikin lagi, bikin lain. Saya tunjukin ini kamu ini proposal kamu ini sama dengan skripsi kampus lain. Diam dan langsung saya jawab dia. Saya buktikan tuh, searching saya ada. Ya, terus Iya, balik, Pak. habis itu boleh balik dia. Sampai dia DO nggak tahu. Sampai sekarang nggak lulus S1 dia. Laki-laki itu. Dan juga perempuan. Ya, ketahuan juga. Jadi kondisi sekarang beda sama masa dulu. Dulu kalau orang nyontek itu susah menelusurinya. Sekarang gampang ya. Kebalik malah anak sekarang yang nggak suka mengutip. Dulu mengutip, sekarang nggak suka. Kalau nggak suka berarti kan anak sekarang nggak ngerti tentang internet, nggak ngerti tentang tulitin, nggak ngerti tentang bagaimana messaging itu gampang sekali sekarang ya. Makanya heran saya tuh ya. Itu ngutip ya, jangan sampai ngutip ya. Iya, Pak. Nanti saya tambahkan ya, Pak. Ya, Iya. Selanjutnya di bab 3 setelah sejarah saya menjelaskan visi dan misinya. Lalu tugas dan fungsi lembaga penjamin simpanan. Lalu juga ada produk LPS. Ini struktur organisasinya dari Dewan Komisioner sampai ke bawah. Dan ini struktur grup saya. Saya di divisi logistiknya. Ini saya ngejelasin tentang fungsi dan tugas bagian tempat kerja saya di grup layanan umum. Di situ udah. Di sini lanjut apa ke apa juga itu selain dia jadi tempat kamu kerja itu bagian apa itu? Fungsi dan tugas bagian tempat kerja. iya. Kamu dapat di mana nih? Penjelasan dapat di mana? Penjelasannya saya ini sih Pak, kan sambil tanya-tanya ini kan, sambil tanya-tanya Ya, mentor terus, saya, Mas Cesar yang kemarin. nah, Terus saya buat-buat sendiri, habis itu saya sempurnain di GPT sih Pak, bisa nggak kata-katanya. kamu minta apa? Minta apa SK perusahaan terkait dengan fungsi dan tanggung jawab itu ada nggak mereka? Bisa ada peraturan, bisa peraturan Dari, LPS-nya. nanti saya cari di Kutip web dulu. peraturan. Kutip peraturannya, peraturan tentang fungsi dan tanggung jawab masing-masing bagian di tempat kamu kerja itu. Oh iya Pak, Cuma di divisi kamu, cuma divisinya. Fungsi tanggung divisi jawabnya. saya belum Kemudian, ada. nah itu divisi kamu itu jelaskan. Di bawah divisi itu ada divisi itu fungsi tanggung jawabnya ada peraturan itu. Ada tentang itu peraturan. Kemudian masing-masing divisi itu ada bagian-bagiannya kan. Iya Pak. Bagian itu fungsi tanggung jawabnya diceritakan juga. Kemudian untuk tempat kamu kerjanya lebih detail ya. Ya, lebih Oke detail lah. Pak. Misalnya di divisi itu ada berapa bagian, ada berapa seksi.
Ya, seksi Oh, juga tuh ya. iya. Ini divisi, bagian, di seksi. Pimpinan staf ya. Nah, kamu di mana tuh di divisi apa, bagiannya apa, seksinya siapa tuh? Ya, itu tugasmu, Tapi kalau tugas saya seksi itu nggak apa ada aja? seksinya gimana, Pak? Saya kan cuman apa ya, istilahnya magang yang ngebantu semua orang, Pak, nggak cuman khususnya di logistik. Kadang saya tuh ngebantu rumah tangga juga. Jadi saya nggak dispesifikin, Pak, ditaruh Ya di nggak seksi apa-apa. apa. Kamu membantu apa? Tugas di mana? Di divisi ada seksi, bagian apa? Ada semua bagian kamu bantu. Iya, Semua beberapa, bagian kamu nggak bantu. semua. Nggak Bagian semua. sama seksi tau nggak? Bagian sama seksi itu bagian, seksi itu di bawah bagian itu di bawah divisi. Ya. Iya, Pak. Kamu Ada kalau tim rumah tangga kamu dan bantu apa aja? logistik. Kamu Saya di bagian, logistik. bagian logistik. Bagian Iya. logistik itu sisinya ada berapa tuh? Ada ATK, ada security rumah tangga. Nah, Empat. aku Empat. tahu kamu ceritakan itu dong. Jenjang-jenjang organisasi di tempat kamu divisi. Padahal kamu Iya, bantu sisi mana? Kamu bantu sisi apa? saya random, Pak. Saya Ya, saya tuh nggak, randomnya kan ya saya nggak randomnya pernah. itu kamu kan bantu pernah bantu seksi di mana? Iya, tapi saya lebih banyak malah bantu tim rumah tangganya, bantu divisi rumah tangganya, Di dan rumah tangga kalau itu di siapa logistik nama ya isi saya rumah cuma tangga nama? nge-rekap aja. Kenapa, Pak? Enggak dulu. Rumah tangga itu seksi apa nama seksinya? Rumah tangga aja, Pak. Mereka cuma ada 2 orang doang soalnya. Ada berapa seksi di bagian itu? Di bagian logistik ada berapa seksi? 4. Apa aja empat satu apa? Satu itu mengurus yang menyediakan ATK, satu lagi yang Nama seksinya apa? Nama seksi coba tanya. Nama seksinya apa nama? di strukturnya nggak ada sih, Pak. Hah? Di strukturnya tuh nggak ada, Kan Pak. Cuman gini doang. Jadi, mana? ini nih, Pak. Oh, gini lagi. Mana? Kepala tim rumah tangga, kepala tim logistik. Logistik dan Kamu bantu keselamatan. kepala tim rumah tangga sama logistik. Iya, Pak. Kepala tim, tim Ya, kalau rumah 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 tangga. tangga sama tim logistik. Iya. Logistik juga bantu, ya. Nah, kamu ceritakan fungsi tugas kepala di rumah tangga itu apa? Jadi pertama kamu ceritakan tugas dengan divisi logistik rumah tangga. Iya. Kemudian yang kedua, ini bagian nih kepala tim rumah tangga ini level bagian nih. Kalau tim rumah tangga itu apa tugas dan tanggung jawabnya? Mm-mm. Dan kepala tim logistik itu apa tugas tanggung jawabnya? Udah ada nggak kepala tim rumah tangga itu dibagi lagi itu biasa itu dibagi lagi. Dibagi beberapa seksi, ada nggak pembagiannya? Walaupun di suruh ngasih yang kelihatan, tapi waktu di bagian kepala rumah tangga itu ada pembagiannya itu, pembagian pekerjaannya, seksinya. Seksinya apa aja? Oh, Kepala rumah tangga itu ada 2 orang katamu, ada 2 orang. iya, setahu saya tuh yang saya sering bantu yang pertama itu yang pertama itu ada yang kayak membantu membuat kontrak perjanjian sewa rumah. Yang Satu kedua, satu lagi lagi. lebih ke ngurusin reimburse kalau transport bensin, Nah, coba tanya. keperluan rumah tangga gitu-gitu, Pak. Ya, ya, 2 itu kan. Jadi kamu nanti 2 itu kamu ceritakan fungsi tugas masing-masing, masing-masing itu ceritakan. Nah, itu kamu itu di logistik ada berapa orang tuh? Di logistik ada berapa orang? Logistik banyak sih, Pak. Ada berapa orang? Em, Kamu bantu logistik juga kan? Bantu logistik enggak? Pernah bantu Bantu logistik? saya lebih ke ini sih, Pak. Biasanya rekap dokumen sama buat Kalau bantu desain-desain logistik, kan, Pak. bantu logistik, kamu ceritakan logistik itu apa aja, bagian-bagian pekerjaan apa aja logistik. Iya, Pak. Aku Nanti tahu saya. juga. Tanya itu. Terus cerita masing-masing itu. Baik, Ya. Pak. Iya. Baru itu ini apa nih? Ke fungsi tugas bagi tempat kerja. Bagi tempat kerja itu bukan judul bagi tempat kerja, nama bagiannya baru di dalam aku ceritakan. Misal bagiannya apa? Fungsi tanggung jawab logistik. Nanti di dalamnya Iya. kamu ceritakan tugas tanggung jawab apa saja. Baru kalimat terakhir kamu beritahu kamu tempatkan logistik membantu apa itu ya.
logistik Oh, itu. Tapi nanti kan detailnya di bab 4 tuh. Tapi judul bukan fungsi tugas bagian tempat kerja. Tapi di kalimat terakhir di bagian itu kamu ceritakan kamu membantu juga di sini. Kemudian yang kedua mm-mm. apa? Yang kedua apa? Fungsi bagian apa? Bagian rumah tangga mana? Bagian rumah tangga mana? Belum belum saya tulis, Pak. Baru Rumah ini tangga aja. sebutkan juga bagian rumah tangga itu fungsi tugasnya apa aja? Oh, Ceritakan. Orang situ ada berapa orang? Masing-masing orang kau tanggung jawab kerjanya apa? Nah, baru kalimat oke. terakhir kamu tahu kamu juga membantu bagian rumah tangga ini. Bantumu apa itu? Pimpin aja, jangan detail. Detail nanti di bab 4. Ya. Baik, Pak. Apa lagi itu? Bab 3, bab 4. Iya, Ini bab bab 3 3 udah tuh. habis. Nah, Hmm, terus bab 4 apa? udah habis. Ini bab 4. Bab apa? Ini saya menjelaskan bidang kerja saya yang ditempatkan di Ya, divisi logistik dan rumah tangga. Ini pekerjaan saya selama 4 bulan, Pak. ya. Oh, Nggak setiap narasi hari. mana? Narasinya mana? Narasinya. Di bawah. Narasi dulu baru hasil rekapnya. Narasi dulu. Narasi baru Narasi gambar. dulu. Oke. Narasi dulu baru nanti di narasi kamu ceritakan salah satu bukti saya kerja itu lihat di tabel berapa. Gambar itu tabel Oh, nih. Tabel. Itu gambar. Gambar tabel. berapa? Tunjuk Hmm, tuh. Misal kamu ceritakan narasi kamu ceritakan pekerjaan kamu seperti apa ya. Pekerjaannya ceritakan pekerjaan itu mulai tahapan pertama, kedua, ketiga apa. Terus apa kamu hasilnya apa? Hasilnya contohnya gambar sekian lihat hasilnya itu. Kayak gitu tunjuk ya. iya, Pak. Jadi kalau menulis itu coba jangan dulu jangan goyang dulu jangan goyang dulu. Menulis itu tabel itu gunanya untuk menunjukkan hasil yang kamu kerjakan atau meringkas narasi kamu. Tapi ditunjuk di kalimatnya itu. Lihat tabel sekian. Nah, itu. Jangan di generasi nggak ada menunjuk nama gambar itu. Gambar berapa? Setiap tabel tuh gambar diberi judul. Ada judulnya. Ada sumber-sumber di bawah tabel itu ada sumber dari mana dapat tabel itu. Ya, Iya, Pak. ada judul. Bisa nulis itu. Ya. Baik, Pak. Apalagi itu melakukan prosedur poaching untuk bekas tim. Nah, ceritakanlah. Poaching itu seperti apa? Narasi dulu. Kalau langsung Iya. tabel, orang bingung tabel langsung gimana sih. Cerita dulu lah. Ceritakan kamu, contoh cerita pertama kamu melakukan pekerjaan ini sama siapa timnya. Ya, Hmm, kamu ngerjakan ini hari apa aja kamu kerjakan. Hari apa? Hari, tanggal, dan bulan. Ada berapa kali kamu kerjakan. Bisa ngerjakan nih dalam 4 bulan itu ada 10 kali pada tanggal sekian, jam sekian, sampai jam sekian, tanggal sekian, sampai sekian. Itu gunanya logbook itu untuk mengingatkan kamu kembali. Kamu bikin logbook tapi nggak dipakai, ya logbook itu. Jadi kamu pekerjaan ini dikerjakan tanggal berapa ya. Kemudian setelah menceritakan peristiwa kamu ceritakan itu, kamu ceritakanlah narasinya. Apa aja kamu kerjaan pertama, kedua, ketiga, sama siapa. Ya. Dokumen kamu isi apa, ya. Ada yang hitung seperti apa, aku ngitung, itu kan contoh cara ngitungnya, ya. Detail gitu loh, ceritakannya, iya, ya. Pak. Kemudian setelah itu kamu analisis pekerjaan kamu gimana sesuai dengan teori bab 2 kamu sampaikan bab 2 ada nggak teorinya, ya. Kemudian analisa pekerjaan kamu segi waktu gimana cepat lambat berapa sehari itu kamu datang ngerjakan berapa kali segala macam itu, ya. Atau misalnya kamu cerita pekerjaan sangat sangat apa butuh tidak makan waktu tapi saya diberi tugas sehari itu satu pekerjaan padahal 3 jam udah selesai. Sisa saya banyak nganggur, banyak nggak ada kerjaan, diceritakan aja di situ. Sehingga 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 sebaiknya pekerjaan ini kalau dikasihkan jangan sedikit. Kalau nggak ada pekerjaan lain, nah, saya isi dengan kerjaan apa? Misal baca buku, baca apa, kasih tahu aja itu. Ya. Menceritakan kayak cerita pengalaman kamu seharian itu, ya ceritakan tentang itulah pekerjaan ini kamu dapat 10 hari kerja. Jadi setiap hari itu cuma butuh 3 jam selesai, sisanya nggak ada waktu, kosong, nggak ada tugas lagi.
Nah, kamu isi dengan apa? Ya, cerita seperti itu ya. Ngerti nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi ada adikmu kalau baca laporan kamu, dia terbayang apa kamu kerjakan. Ini kan nggak terbayang nih, garing aja. Lagi pencetakan narasi, lihat di buku narasinya. Narasi itu kamu kerjakan, kamu kerjakan ya. Apalagi itu, kayak itu semua itu. Bagi ketiga kerjamu ketiga apa? Ketiga, merekap data Backup data ID ID pegawai pegawai LPS. LPS. LPS itu kamu ceritakan pekerjaan ini sering dilakukan terutama hampir setiap minggu. Dalam seminggu itu ngerjakan 2 hari 3 hari. Dan sehari itu kamu mengerjakan ada berapa rekap ID pegawai. Dan itu selama 4 bulan itu kamu mengerjakan berapa kali nih, berapa hari kamu mengerjakan. Lihat di logbook tuh. Kamu kasih tahu Iya, kerjanya tanggal berapa, tanggal berapa, tanggal berapa. Dan selama mengerjakan ini tidak butuh waktu lama misalnya. Dalam sehari itu tugasnya ngerjain ini tapi 4 jam selesai. Sisanya saya nggak ada kerjaan diberikan sehingga saya isi waktu dengan apa? Dengan lihat HP, lihat WA atau apa ya, dengan membaca skripsi atau mungkin bikin analisis skripsi atau apa. Ceritakan aja. Dan baiklah. pekerjaan ini diberikan oleh siapa namanya di itu, namanya siapa? Detailnya detail. Ya, kemudian pekerjaan ini contoh bukti saya bekerja lihat gambar sekian hasilnya. Hasilnya. Kalau bisa kamu bikin gambar flowchart tahapan pekerjaan kamu, kamu lakukan satu apa langkah pertama, kedua, ketiga, keempat. Bikin gambar sendiri. Ya, langkah-langkah itu, bikin flowchartnya. Ya, tahapan pekerjaanmu digambar. Orang, oh ini kerjanya 1, 2, 3. Nah, itu satu pekerjaan itu butuh waktu berapa lama. Logbook itu gunanya itu untuk mengingat kembali supaya kamu bisa menarasikan. Ya, itu. Jadi bisa juga kamu orang lihat oh di logbook ada loh dia sekian jam. Benar nggak? Dia kerjanya 4 bulan itu 5 hari. Hari ini dicek di buku, oh ya benar. Di logbook itu memang 5 hari ngerjakan ini cuma sisa kerjaan lain mungkin. Kemudian yang ketiga apa tuh? Melakukan pekerjaan di waktu lembur security. Ya, nah, itu juga menarasikan pekerjaan ini dilakukan pada hari apa, jam berapa, tanggal berapa. Ya, selama 4 bulan itu. Kemudian lakukan bersama siapa, tugas oleh siapa orangnya. Nah, kamu kan tahapan pekerjaan seperti ini, langkah-langkah kamu kerjaan seperti satu, apa kamu lakukan, kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Nah, pekerjaan berikan dalam bentuk laporan apa. Nah, contoh pekerjaan ini seperti hasilnya lihat gambar berapa, ya itu. Lalu nyusun apa? Nyusun rapat. Rapat juga sama tuh. Rapat itu apa? Rapat itu apa aja? Kamu tugas berapat itu apa saja? Siapa nyuruh? Dan berapa kali dalam bulan itu kamu ngerjakan hari apa aja? Tanggal berapa? Dan berapa lama kamu nyusun nutri rapat sejak rapat? Misal rapat hari ini tanggal di jam 8 sampai jam 10 rapat 2 jam, ya. Unit rapat. Itu laporan nutrien kapan kamu kerjakan, berapa lama kamu ngerjakan unit rapat itu. Itu kasihkan ke siapa hasil kamu itu. Ada koreksi nggak? Kalau koreksi apa dikembalikan surat lagi, ngoreksi disuruh bikin lagi, itu ceritakan aja. Kasih lagi ke orang tersebut. Apa aja tentang umum aja apa yang ceritakan di dalam rapat itu apa aja kamu catat dalam rapat. Iya, Pak. Nggak usah istri teman kira-kira apa yang kamu ceritakan dalam rapat tentang apa, ya. Siapa rutin rapat tantangan siapa, ya itu. Ngerti nggak itu? Iya, Pak. Udah merekap ruang apa nih? Ruang apa nih? Barang temuan hilang. Ruang temuan di LPS. Ruang temuan LPS itu maksudnya apa itu? Ruang Barang temuan. orang ketinggalan di toilet atau tertinggal di Oh, lantai jatuh gitu, Pak. mau cerita di pertama kerjaan orang tua ini lah melakukan apa? Barang tertinggal di toilet, macam-macam. Boleh tahu. Nah, mengerjakan ini apakah tiap hari? Ya, atau hari apa aja kamu rekap itu? Terus kamu tahu itu barang temuan itu dari mana? Apakah kamu ada data-datanya barang temuan itu kamu rekap, ya? Di mana kamu peroleh data barang temuan itu? Siapa yang ngasih kerjaan saudara itu? Dan berapa kali kamu mengerjakan? Apakah
setiap minggu, atau setiap hari, atau setiap 3 hari, berapa lama, dan siapa yang menugasi kamu itu namanya siapa. Sudah Ya, selesai kerjaan kamu, rekapnya serahkan ke siapa rekapnya itu, ke siapa dikerja serahkan. Ada kerjaan kamu dikoreksi, berapa kali dikoreksi oleh mereka. Itu akhirnya netnya dikirim ke mereka. Siapa yang tantangan nanti itu? Tantangan siapa? Analisis, setiap kerja itu analisis. Mereka itu cukup capek juga. Karena butuh tenaga yang kuat misalnya. Berotot gitu contohnya. Berotot, tenaga kuat, dan cekatan. Karena ditargetkan setengah jam selesai. Untuk itu dalam pengerjaan ini ada beberapa kendala yang saya hadapi. Kendalanya apa aja? Kecapean, ketiduran, dan agak rumit mengisi datanya, rekapnya agak rumit gimana, dan mencari dokumen juga susah, terus belajar lagi. Itu ceritakan. Itu sebaiknya kerjanya benar, udah benar nggak yang kau mengerjakan, apa efisien tidak waktunya. Analisis ya. Tujuan bikin laporan itulah supaya kamu bukan jadi pekerja aja. Orang bekerja, tapi nggak dianalisis kerjaan itu sama orang, sama klerek itu. Sampai ya, pensiun kerja Pak. itu. Tapi kalau kamu kasih kerjaan, itu kamu amati pekerjaanmu. Kenapa begini? Kenapa begini? Apa sih kurang yang sekerjanya apa yang kurang sistem perlu diperbaiki apalagi ya. Iya, Kalau Pak, sudah nanti saya capek apa jalan tambahkan. keluarnya? Nah, itu analisis tuh. Ya direnungi bahwa kerjaan ini ternyata lama-lama bosan juga ya. Harus dirubah prosesnya, enggak begitu efisien, makan waktu lama. Padahal kalau dengan cara misal dengan jangan ada 10 langkah. Aku pikir ngapain 10 langkah? 3 langkah udah selesai. Ya, 10 langkah lama banget tuh. Ya cepat. Jadi Ya, mikirkan bagaimana kerja bisa cepat. Ya, contoh seperti itu. Itu analisisnya. Ada saran solusi situ. Maka dalam bab kesimpulan tentang pekerjaan itu, pekerjaan A, kesimpulannya apa, ya, kemudian apa kendalanya, kemudian sarannya apa, itu kan di bab 4 itu, ya, isi pekerjaan itu. Jadi disimpulkan dengan pekerjaan lah, ya. Nah, itu di analisis tuh. Udah kesimpulan apa? Jadi kamu di bab 4-mu nggak nyambung, di bab 5 kesimpulannya lain lagi kamu simpulkan. Nggak ada hubungan kamu nggak ada hubungan kamu di bab 4 itu nggak ada hubungan kesimpulan. Kesimpulan itu bab 4 itu paling utama, ya. Kerjaan kamu itu, ya. ya, Pak. Jangan kamu kerjakan A, tapi kamu simpulkan tentang B. Kemudian itu kendalanya terkait dengan C. Sarannya terkait dengan D, itu parah itu. Kamu mengerjakan tentang mereka ID card, ID karyawan. Kesimpulan Ya, tentang jalan-jalan ke pantai. Kemudian kendalanya kamu susah tidur malam sehingga suka nggak bangun pagi. Sarannya adalah harus banyak jalan-jalan ke Kuala Lumpur. Nah, itu saran kan nggak nyambung sama sekali itu. Jadi mulai pekerjaan, jadi kesimpulan pekerjaan, kesimpulan tentang pekerjaan yang kamu lakukan, sampai kendala, sampai saran itu ada hubungannya. Ada semua di bab 4 kamu sampaikan itu. Tinggal diringkas di bab kesimpulan. Ya. Mahasiswa itu kadang kesimpulannya nggak ada hubungan dengan bab 4. Tentang magang-magang keseluruhannya asik ya, magang keseluruhan itu ngapain? Kan pekerjaan penting. Yang kedua, kendala magang ini karena saya susah bangun tidur siang, atau susah memahami akuntansi. Tentang akuntansi, sarannya apa? Sarannya adalah kalau bisa honornya dinaikkan, honor magang dinaikkan, dan sampai ngasih honor. Gak ada hubungan sama sekali dengan kesimpulan, dengan kendala, dengan saran, gak ada hubungan sama sekali. Itu ngaco. Itu ya, iya, Pak. ada kaitannya. Jadi gini saya ceritakan lagi ya. Bab 1 itu kenapa kamu magang, ya. Bab 2 itu teori yang bisa kamu gunakan untuk analisis pekerjaan di magang itu. Bab 3 itu terkait dengan kondisi tempat kamu magang.
mulai dari manajemennya, organisasinya, tugasnya, suasananya. Udah bab 4 itu pekerjaan kamu. Pekerjaan kamu itu yang kamu kerjakan selama situ dan dianalisis terkait dengan bab 2 teori, sesuai teori apa enggak. Kemudian suasana gimana. Bab 5 itu terkait dengan kesimpulan pekerjaanmu. Ya. Utama kan pekerjaan. Magang itu kesimpulan utama pekerjaan. Bukan utama itu bab 1 enggak. Bukan utama bab 2 enggak. Pekerjaan. Ya. Bab 2 itu untuk digunakan untuk menganalisis pekerjaan. Kesimpulan itu utama apa? Pekerjaan kan. Nah, itu kamu simpulkan. Terus sama pekerjaan itu apa kendalanya? Ya. Iya, Pak. Jadi ada hubungan dengan pekerjaan lah. Iya, Sarannya Pak, apa? kalau Sarannya kendala kamu itu apa caranya? iya, Ya. kalau di sini kendala saya kebetulan saya ngerasa ada kendalanya tuh cuman pas lagi bantuin kondisi nyaring karena di sana saya harus bagiin kunci kamar tapi nomor-nomor dan nama-namanya itu dari BI dari OJK tuh pada belum ngasih kan, Pak. Ada nggak Jadi di bab saya 4 harus kamu mendata uraikan? satu-satu. Bab 4 ada. Bab 4 ada. Di bab 4 ada uraikan nggak itu? Setiap pekerjaan itu ada auto analisis. Ada setiap kerja ada kamu analisis nggak itu? Setiap kerjaan. Belum, Di Pak. samping kamu menceritakan apa yang kamu kerjakan, analisis nggak setiap pekerjaan? Ada nggak? Nggak ada kan? Analisisnya belum ada. Analisis. Analisis. Kalau itu gimana kamu menyimpulkan? Gimana kamu bikin kendala? Gimana saran? Ya. Kendala saran itu muncul saat kamu analisis yang kamu kerjakan. Ngerti nggak? Iya, Pak. Itu. Kamu jadi gini ya. Kamu menceritakan saya bekerja di Pak. Ya. Tiba-tiba kendalanya muncul aja kendalanya. Kendalanya nggak ada hubungan dengan pekerjaan kadang. Di luar pekerjaan. Ya, di luar pekerjaan kamu kendalanya. Ya. Kalau luar pekerjaan kendala kamu munculkan, itu berarti kamu nggak fokus di pekerjaan itu. Ya. Hal lain kamu lihat. Jadi kamu ngerjain A tapi kendalanya terkait dengan peristiwa-peristiwa yang lain gitu. Bukan pekerjaan A itu. Ya kan? Nggak ada guna itu sarannya juga saran nggak ada hubungan dengan pekerjaan, nggak ada hubungan dengan kendala dan lain lagi itu. Ya. Itu runtut lah. Nah kalau nanti misalnya kok kamu saranmu tentang merekap, kok nggak ada saran tentang lain? Iyalah Pak, ngapain lain saya sarankan? Saya kerja sama merekap kok. Kalau nanya seperti itu, kalau sarankan lain berarti saya eh, apa di luar topik utama gitu. Gak fokus saya gitu. Ya. Iya, Pak. Kadang orang yang suka merubah itu kadang dia nggak tahu juga. Saranmu kok kena itu bilangnya saran ke IBS itu supaya program berikut tetap jalan. Ya. Ngapain sarankan urusan orang di atas tuh. Kerjaan kamu aja sarankan ya. Itu ya. Iya, Pak. Nah, bisa juga lain-lain boleh tambahkan lain-lain baru ya dan lainnya. Nah itu kendala lain, dan saran lain itu bisa juga ya. Ada kata-kata kendala lain, itu saran-saran lain itu boleh itu ya saran lain. Selain ke lain yang kamu alami tapi nggak kaitan dengan pekerjaanmu boleh itu ya. Namanya kendala lain. Atau kesimpulan lain misalnya di luar pekerjaan kesimpulan lain namanya. Ada nggak itu? Ya. Itu boleh aja. Tapi lain itu tetap ada kaitan dengan selama magang gitu ya. Selama magang itu ada nggak lain yang dirasakan perlu disampaikan itu boleh judulnya lain gitu ya. Itu ya. Tapi juga Baik, yang lain itu Pak. yang bukan fokus utama. Itu artinya fokus utamanya yang utama tentang pekerjaan ya. Luar pekerjaan malah lain. Tapi yang lain jangan lebih detail lain daripada yang kerjanya. Kerjanya sekilas disimpulkan, tapi yang lain itu panjang lebar itu berarti kamu tuh ngaco itu. Sama magang nggak kerja itu. Ya, mikirin lain itu. Itu artinya Iya, Pak. mikirin lain. Yang nama lain itu secuil aja, lain namanya lain. Ya. Misal contohnya kamu kerjamu merekap sepanjang hari. Ya, kamu sampai yang lain untuk mendukung merekap itu kamu terpaksa tiap malam jalan ke pasar sampai jam 1 malam. Ya,
Ceritakan tentang pasar itu lebih meriah padahal menceritakan pekerjaannya, ya. Tentang ke pasar itu lebih meriah. Walau berhalaman-halaman menceritakan tentang pengalaman ke pasar. Daripada pekerjaan magangmu yang merekap itu. Ya. Udah saran pekerjaan terkait dengan kendaraan pekerjaan nggak ada. Saran terkait dengan apa nggak ada. Tapi saran untuk lain-lain itu panjang banget tuh, lebar banget, panjang lebar. Nah itu nggak, porsi nggak pas itu. Kalau kerjaan lain itu sarannya sedikit aja, ya, seadanya aja, ya. Bukan fokusnya pekerjaan itu, ya. Itu ya. Baik, Pak. Belum kamu catat tuh, nanti coba Iya, lagi ya. Nah, oke. apalagi mau sampaikan? Apalagi ada mau tanya nggak? Itu Sudah, referensi ini sudah apa? Ada jelas. referensi. Referensi, Belum saya masukin, Pak, kalau referensi. referensinya. Ya udah. Habis ini mau saya Udah. tambah-tambahin. Berikutnya, ya, berikutnya si Christine, coba. Christine, Terima kasih, kamu Pak. close ini, close. Ya, coba Baik, Pak. Christine. Saya Ya, izin share screen ya, Pak. ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Di zoom lagi tuh. Sebentar ya, Pak. Di zoom lagi. Nah, nah. Ya, Pak. Itu ada garis ada apa? Ada garis hilangkan aja. Baik, Pak. Ada garis hilang. Hilang garisnya. Hilang Oh, garis-garis itu. garis. Emang udah settingan dari Word saya, Pak, kayak gitu. Iya, bisa dihilangkan itu masa garis sih. Hei, coba Oh, dihilangkan. saya kurang aktif, Pak, kalau dihilangin. Ini Bentar, Pak. ada, Oke. ada tuh. Sebentar ya, Pak. Aduh. Saya close dulu ya, Pak. Jangan. Lalu garisnya. Ya, baik, Pak. Sebentar ya, Pak. Saya stop sharing dulu, Pak. Sebentar, Pak. Saya izin share screen lagi ya, Pak. Sebentar, Pak. Sudah terlihat, Pak? Udah kan bisa kan? Ya, Kok Pak. bisa? Kamu bilang udah setelahnya. Gimana sih? Ya, baik, Pak. Maaf, Asal juga. ngomong aja itu. Ya, Pak. Terus. Pak, jadi ini laporan praktik magang kerja saya. Saya magangnya di PT Bank Negara Indonesia di divisi Retail Collection and Recovery, Pak. Ini kata pengantarnya. Sudah terisi. Saya langsung masuk bab 1 ya, Pak. Jadi di sini di bab 1 saya jelasin tentang latar belakangnya. Saya hubungin tentang perbankan dengan sumber daya manusianya, Pak. Jadi faktor penentu keberhasilan khususnya bagi lulusan perguruan tinggi, Pak. Terus saya juga hubungkan dengan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan pasal 1 ayat 2, Pak, tentang pelatihan kerja didefinisikan sebagai upaya yang direncanakan secara sistematis untuk mengembangkan kemampuan kerja melalui kegiatan praktik secara langsung di tempat kerja, Pak. Lalu saya di bagian latar belakang ini juga ada program PKL SEI Indonesia Weekend School yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara teori akademik dan praktik, Pak. Di sini juga ada latar belakang tentang divisi saya, Pak, dan juga unit saya. Lanjut di tujuan praktik kerja ini saya ambil dari buku panduan magang IBS, Pak. Lalu ada manfaat praktik kerja bagi mahasiswa dan juga bagi Indonesia Banking School nih, Pak. Untuk tempat dan waktu pelaksananya, Pak, saya ditempatkan pada kantor Bank Negara Indonesia di Kota Tua, Pak, atau yang biasa mungkin Bapak tahu sebagai BNI University. Eh, Waktu pelaksananya sendiri berlangsung dari 1 September sampai 31 Desember, Pak. Tapi efektifnya itu mulai dari tanggal 8 September dikarenakan pada tanggal 1 September sampai 8 itu ada demo, Pak. Jadi kita dikasih WFH semua, termasuk juga anak magang. Lalu dia ada sistematika laporannya. Saya masuk di bab 2.
Di sini saya menjelaskan tentang pengertian perbankan. Saya mengutip juga dari UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yang memegang posisi strategis dalam sistem perekonomian nasional, Pak. Lalu juga ada mengutip dari penelitian Fauzela dalam jurnal ilmu pemerintahan Widya Praja tentang perbankan tidak hanya berperan sebagai perantara keuangan, tetapi juga sebagai penggerak roda perekonomian nasional melalui perhimpunan dan penyaluran dana masyarakat guna untuk mendukung pembangunan. Di sini juga ada penjelasan tentang bank umum, Pak. Jadi bank umum ini adalah jenis bank konvensional maupun syariah yang melayani seluruh segmen masyarakat dengan cakupan layanan yang sangat luas, Pak. Di sini saya juga menjelaskan tentang fungsi bank sendiri, Pak. Ada menurut saya mengutip dari Aulia, Pak, pada tahun 2005 dari Jurnal Ekonomi dan Bisnis Eksekutif Riset, Pak. Lanjut di sini karena saya ditempatkan pada collection, Pak, berhubungan langsung dengan kredit. Jadi pada landasan teori saya menjelaskan juga tentang manajemen kredit perbankan, Pak. Ini ada di sini tentang 4 pilar utama juga dan analisis 5C, Pak, yang pernah dipelajari juga di bangku kuliah. Lanjut di 2.1.4 ini masih membahas tentang kredit juga, Pak, tentang pengelolaan kredit bermasalah, Pak. Lanjut di 2.4 saya membahas tentang secara umum saja tentang PT Bank Negara Indonesia, historis secara umumnya juga, kinerja, jaringan, dan di sini ada visi dan juga misi, Pak. Saya masuk ke bab 3, Pak, tentang gambaran umum tempat praktik kerja saya. Ini adalah gedung BNI, Pak, atau gedung tempat saya melaksanakan praktik kerja. Ini saya mengutip dari bni.co.id tentang sejarah Bank Negara Indonesia-nya sendiri, mulai dari tahap pendirian revolusi kemerdekaan, lanjut ke era bank sentral dan nasionalisasi, era pembangunan Orde Lama, transformasi perseroan dan globalisasi, sampai di era digital dan transformasi, Pak. Lanjut di 3.2 saya membahas tentang produk dan layanan perusahaannya sendiri, Pak. Di sini saya klasifikasikan menjadi beberapa bagian untuk produk dan layanannya. Ada di segmen retail ini untuk produk simpanannya kayak produk simpanannya itu mungkin yang paling umum itu Taples, dan juga ada kreditnya itu kayak KPR BNI itu atau disebut dengan BRIA, terus KPR kendaraan dan juga dan juga BNI Fleksi, Pak. Terus di sini juga ada fasilitas kreditnya, kartu kredit serta kartu debit. Lalu di segmen wholesale dan korporasi ini saya ada produk kreditnya ini saya catered untuk pendapatan proyek infrastruktur besar, Pak. Lalu di 3.2.3 ada treasury dan pasar uang. 3.2.4 ini ada layanan digital dan inovasi, Pak. Ini lebih membahas tentang anak perusahaan dari BNI sendiri, Pak. Lanjut di sini ada struktur organisasi Bank Negara Indonesia. Ya, Pak? Halo. Ya, Dari Pak? tadi saya lihat kamu bikin apa itu yang pointer-pointer, coba di atas lagi. Ini bikin nih, nggak boleh ini ya. Kalimat aja deh. Bikin titik dua. Jadi Ini paragraf bukan aja ya, Pak? PowerPoint ya. Jadi paragraf Ini aja ya, paragraf Pak? aja, bukan PowerPoint ini. Baik, Pak. Iyalah, kamu bukan PowerPoint kan yang pintar itu ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Paragraf semua tuh. Kasih sarannya. Baik, Pak. Saya sendiri. Saya izin lanjut ya, Pak. Di sini ada struktur organisasi, Pak. Ini struktur organisasi secara keseluruhan BNI-nya, Pak. Untuk struktur organisasi di divisi saya sendiri, Kamu Pak, ambil dari mana belum nih? Ambil dari mana nih? dari Ambil dari mana? BNI-nya langsung, Pak. Dari Oke. website BNI-nya. Judul tabelnya apa? Ada judul tabelnya apa? Judul tabel berapa? Gambar berapa? Kalau Oh iya, gambar itu Pak. di bawah. Nama Iya, Pak. Ini sumbernya dari belum mana? Sumbernya. lupa saya masukkan. Ya, nanti saya masukkan. Baik, Pak. Ini struktur organisasinya, Pak, secara keseluruhan. Lanjut, di sini ada fungsi dan tugas divisi dari divisi saya sendiri. Kamu di bagian apa kerjanya? Ini, Pak, mau saya jelaskan. Kamu ada kasih Saya tahu nggak di sini? Kamu di bagian apa? ada, Pak, dari awal sudah saya kasih tahu, Pak.
Sudah saya jelaskan juga secara Ya di sini keseluruhan. di Iya sininya Pak, kamu ini bisa tahu di waktu menjelaskan misalnya kamu bisa iya tahu di Pak, sini ini diulang lagi kamu di bagian apa di iya Pak. sini. Ini mau saya ulang Pak. Jadi saya ditempatkan di divisi RCR atau Retail Collection and Recovery Pak. Jadi divisi ini berperan strategis dalam pengelolaan portofolio kredit consumer organik khususnya produk seperti BNI Gria, BNI Flexi dan kartu kredit Pak. Dengan fokus utama Itu untuk menjaga kualitas rata kanan aset. ya rata kanan ya. Ya Itu Pak? rata kanan Oh tuh iya Pak, linknya tuh rata kanan. maaf Rata Pak. kanan ya. Baik Pak. Lanjut di sini subbab dari 3.4 ini tentang Tiga pemantauan. empat tuh tiga empat tuh ini rata kanan tuh ini rata kanan coba rata kanan Iya Pak, tuh belum. Iya Pak, baik. tiga empat tuh penjelasan tiga empat tuh Iya bukan tiga Pak. empat satu tiga empat Iya Pak. Nanti saya tiga ratakan. empat Ya mana Pak. tuh sekarang aja rata kanan harus langsung tuh. Soalnya ini PDF Pak, jadi nggak bisa langsung edit. Nanti saya ratakan dulu. Lanjut Pak di pemantau, saya bahas tentang pemantauan kredit Pak atau fungsi utama juga dari divisi saya. Buka PDF Lalu ada Pak. kalau bisa buka Word ya bukan PDF ya buka Ya jangan Pak. Word jangan PDF Word buka ya kita buka file itu jangan PDF pakai Word jadi kalau apa-apa bisa koreksi di itu macam itu Oh iya Pak. Baik jangan Pak. Saya PDF izin dibuka lanjut. Word. Saya izin lanjut dulu ya Pak. Tapi PDF kan belum masih draft kan masih tujuannya kan kamu sangat-sangat si konsultasi. Itu Oh pakai iya. PDF bukanya. Oh iya. Maaf Pak. Soalnya tadi itunya belum bisa dihilangin Pak. Soalnya itu settingan dasarnya Pak. Jadi saya Apanya? buka di PDF-nya dulu garis-garisnya. Berarti bukan Word kamu ini bukan Word. Kan tadi Word lagi garis tuh. Iya Pak. Saya Walah. boleh lanjut Berarti kamu dulu belum Pak. kamu koreksi Word garis belum koreksi kan. Sudah saya catat Pak. Nanti Word ini saya belum koreksi. koreksi dong garis Word. Iya Pak. Nanti saya koreksi. Percuma bimbing. Saya lanjut Kamu ya Pak. percuma bimbing untuk kamu baca ini aja. Baca nggak bisa koreksi nih gimana tuh? Sudah saya catat kok Pak. Oh Nanti pakai saya PDF koreksi. pakai Word. Saya lanjut di pemantau. Jadi fungsi utama dari divisi saya sendiri itu adalah pemantauan kredit, Pak. Merupakan tahap preventif yang melibatkan pengawasan berkelanjutan terhadap pengembangan kredit sejak pencairan hingga pelunasan penuh, Pak. Lalu juga penyelamatan kredit, Pak. Penyelamatan kredit ini dilakukan sebagai upaya proaktif untuk menghindari kerugian lebih lanjut dan mengelola hubungan debitur secara efektif. Lanjut di sini ada penyelesaian kredit, Pak. Apabila penyelamatannya sendiri gagal, kredit akan menjadi penyelesaian kredit menjadi langkah akhir untuk meminimalkan kerugian pada debitur NPL atau debitur pada golongan 3 sampai 5 atau di golongan 6 atau yang disebut dengan write off Pak, atau hapus buku. Lalu di sini adalah saya jelaskan proses collection-nya secara umum. Jadi secara operasional ini proses collection mengikuti alur bertahap Pak. Mulai dari pelayanan servicing untuk debitur bergejala tunggakan sampai dengan upaya sampai dengan legal enforcement sebagai upaya terakhir Pak. Masuk di bab 4, Pak. Ini tentang pembahasan saya atau pekerjaan saya selama magang, Pak. Jadi bidang pekerjaan saya melaksanakan praktik di divisi RCR pada unit Flexi Front End pada PT Bank Negara Indonesia, Pak. Unit ini berperan pengelolaan penagihan kredit retail pada tahap awal guna untuk kualitas kredit dan mencegah terjadinya kredit bermasalah, Pak. Untuk klasifikasi pekerjaan awal saya adalah kegiatan orientasi dan administrasi awal, Pak. Pada tahap ini, pada tahap awal saya dijelaskan dulu secara keseluruhan tentang divisi saya. Jadi pada saat saya masuk, saya tidak langsung ditempatkan di unit seksi, Pak. Tapi saya di bagian umum dulu. Jadi di situ saya dijelaskan oleh SPV-nya tentang tentang divisi RCR ini. Lalu juga saya sempat
melakukan pekerjaan administrasi pada bagian umum juga, Pak. Lanjut di pekerjaan saya, ini mulai memasuki pekerjaan saya pada unit seksi, Pak. Ada nggak pekerjaan Eh, ada nggak pekerjaan empat ada nggak pekerjaan 41 pekerjaan apa? 41 ini apa? Bagaimana, 41 Pak? dia apa pekerjaannya? 41. 4 titik. 4.1 pekerjaannya mana tuh? 41 Oh, mana? ini bidang pekerjaannya, Pak. Oh, Mulai 4.2 dari dong, sini. 4.2. Ini kegiatan 4.2 itu pekerjaan kamu. Dengar dulu, Oh ya, dengar dulu lah. Pekerjaan 4.2 ini, dengar saya selesai baru ngomong ya. Pekerjaan 4.2 ini, kamu menceritakan pekerjaanmu. Ada nggak bukti kamu hasil kerjaanmu ada nggak ditampilkan lihat di tabel gambar apakah seperti siapa tadi oh, si Yuanita ada nggak baik, Pak. buktinya Untuk hal ini, lengkapkan. Pak, sudah saya diskusikan dengan SPV saya, Pak, dengan manajer juga. Nah, Tapi tidak diizinkan, Pak, untuk menampilkan. Kayak Excel-nya pun tidak boleh, terus di Blur pun tidak boleh, Pak. Bahkan website eh, website sistem database kita juga tidak boleh disebutkan, Pak. Karena saya sudah ah, meminta izin terlebih itu dahulu kan, Pak. penjelasan kamu itu ceritakan di linia terakhir. Oh Ya ya, Pak. kamu jelaskan berusaha ceritakan linia terakhir bahasa pekerjaan kamu nggak bisa ditampilkan di sini karena pertimbangan ya kamu ceritakan tadi lah ceritakan di sini ya linia terakhir ya. Oke, baik, Pak. Ceritakan dong ya. Berarti di Nah, bab 4 bagian terakhir ya, Pak. di 4.2 di bagian terakhir, ke linia terakhir. Ngerti nggak? Karena semua 4.2 tuh, 4.2 tuh, 4.2 ada, 4.2 tahu. Kamu ya, udah Pak. ceritakan nih, linia Ya, terakhirnya kamu ceritakan. Yang kamu ceritakan tadi itu, linia terakhir baik, dari Pak. 4.2. Baik, Pak. Ngerti nggak? Bukan di bagian Baik. terakhir di bab 4. Enggak. Ya. Terus sebelum Oh, kamu ceritakan itu, analisis pekerjaannya apa? Analisis baik, pekerjaan kan Pak. kamu ceritakan pekerjaan apa adanya. Analisis ada nggak? Analisis bisa analisis pekerjaan itu apakah pekerjaan kamu itu telah sesuai dengan prosedur, telah sesuai urusan kamu bisa ngerjakan tuh enggak? Tuh hari apa aja kamu kerjakan, hari apa aja. Baik, Pak. Ceritakanlah. Baik, Pak. Selama 4 bulan tuh ini jadi selama 4 bulan tuh hari apa aja kamu kerjaan. Logbook, lihat logbook itu logbook ya. Logbook Baik, Pak. ya. Baik, Pak. Hari apa kamu kerjakan. Itu melihat tingkat kepadatan kamu kerja itu ya. Baik, Pak. Gak ada buang nilai loh. Ya, Pak. Justru kamu ceritakan apa adanya bagus malah. Gak usah Baik, Pak. takut-takut kerja apa adanya. Biar Baik, tahu Pak. di kelas kamu itu kamu kerja apa ya. Itu Baik, Pak. ceritakan aja. Baik, Pak. Seperti tadi kan kamu lihat Yunita kan sejelasnya itu Yunita. Ada apa? Ngerti nggak? Waktu jelas Yunita kamu dengar nggak sih? Dengar, Pak. Dengar nggak? Dengar, Pak. Nah, dengar ya seperti itulah ya. Itu. Baik, Jadi yang Yunita jelaskan itu kalau kamu lakukan ditambahkan lagi itu semuanya ya. Nah, kamu tadi baik, nggak Pak. Yunita saya nyuruh tentang A sama kamu saya diamnya. Kamu harus tetap mengerjakan A itu ya. Supaya Baik, saya nggak Pak. ulang-ulang, saya capek juga saya ulang ngomongnya ya. Ya, Gitu. Pak. Apa lagi itu? Baik. Apa lagi? Eh, Lanjut di yang 4.3 ini mulai pekerjaan saya di unit fleksi, pemantauan pembayaran angsuran dan tunggakan kredit, Pak. Jadi kita mau kayak cek payment gitu, Pak, melalui web system database perusahaannya, Pak. Cuman untuk web sistemnya sendiri tidak diizinkan oleh manajer saya untuk disebutkan, Pak. Jadi saya di sini tulisnya web system database-nya aja. Jadi memantau eh, pembayarannya ini untuk kredit golongan 3 sampai dengan golongan 5, Pak. Terus Lanjut, Pak, di sini ada pengelolaan dan penyusunan dokumen asuransi juga kalau kredit. kebetulan juga tadi empat titik tiga itu yang saya tanggapi tentang seperti wanita, seperti 4.2. Kamu berlaku juga untuk 4 titik seterusnya ya. Baik, Empat Pak. tiga itu apa yang kurang? 4.3 apa yang kurang penjelasan? Apa yang kurang? Yang 4.3 apa yang kurang? Penjelasan Yang belum kamu jelaskan. tentang hari-harinya, Pak.
Saya melakukan pekerjaan ini di Apa hari lagi? apa saja. Lalu juga jam Eh, kerjanya. Apa lagi? Sepertinya sudah, Pak. Ini sudah dijelaskan juga tentang pekerjaan Analisis ini pekerjaan secara. di analisis. Kerja kamu analisis. Iya, Pak. Sudah ada. Kedengaran nggak analisis pekerjaanmu? Analisis pekerjaanmu, analisis mana analisis? Ada, Pak. Pemantauan Ada. ini dilakukan Ada empat secara titik tiga. rutin untuk memastikan kewajiban pembayaran debitur berjalan sesuai dengan ketentuan, Pak. Analisis pekerjaannya. Pemantauan ini dilakukan secara rutin untuk memastikan kewajiban pembayaran debitur berjalan sesuai dengan ketentuan. Untuk mengidentifikasikan lebih dini adanya keterlambatan pembayaran. Apakah Pak selain tanggal dan waktunya, Pak? Atau Boleh yang kamu kerjakan itu bagaimana menurut kamu gitu. Yang kamu kerjakan itu kan apa yang tentang apa tuh? Terkait dengan tugas juga tuh. Yang kamu kerjakan Iya, menurut kamu gimana? Apa yang kamu kerjakan ini? Apakah pekerjaan kamu ini eh, apa sesuatu yang baru atau eh, tidak ada dalam mata kuliah atau apa ya? Kemudian apakah ini baik, kamu Pak. merasakan dengan baik, lancar dan sebagainya atau bagaimana itu analisisnya? Kemudian juga Oh, kamu kasih tahu juga hasil pekerjaan ini nggak bisa kamu tayangkan karena tidak dibolehkan masuk ke reset bank gitu ya, baik, Pak. termasuk istilah-istilah juga. Jadi pekerjaan ini banyak tidak banyak bisa diekspos pekerjaan ini karena banyak resi banknya itu ya. Baik, Pak. Jadi tahu dong Baik, Pak. lini terakhir dari 4.3 itu ya. Baik, Pak. Jadi tahu jadi saya tahu lah ini pekerjaan ini nggak bisa nggak banyak diceritakan, hanya umum aja ceritakan. Karena detailnya nggak boleh gitu. Itu ceritakan aja. Baik, Berapa Pak. gitu? Berapa tuh? Empat. 4.4 Empat. ini tentang penyusunan dokumen asuransi kredit, Pak. Ini dilakukan untuk kredit golongan 3 sampai dengan 5, Pak. Jadi kita balik lagi, Pak, ini dari web system database juga, jadi gak bisa dilampirkan, Pak. Eh, jadi kita ambil data-data eh, debitur dari web system tersebut, lalu kita masukin ke dalam Word dan di proses untuk dikirimkan ke pihak asuransinya, Pak. Ada nggak langkah-langkah pekerjaan yang ceritakan di sini? Yang kamu berusaha ceritakan ada nggak di sini? Ada nggak di sini? Ini, Pak, ada dari Gimana proses tuh? diawali dengan Mana? pengambilan data nasabah melalui web system database Hmm. yang mencakup identitas, data kredit, serta rekening koran pinjaman sesuai Itu dengan apa? periode yang ditentukan. Ini, Pak, Bisa kamu lanjut tulis langkah-langkah pekerjaan apa aja? Langkah-langkah pekerjaan apa di aja? Langkah pekerjaan lebih jelas. Langkah-langkah pekerjaan satu apa, dilangkahin ya, dua Pak. apa, tiga. Oh iya, Pak, baik. Bukan langkahin langkah-langkah pekerjaanmu. Bukan Iya, Pak. dilangkahin langkah-langkah pekerjaanmu apa. Langkah itu mayat tuh ya. Bukan dilangkahin, langkah itu mayat. Ini langkah-langkah pekerjaanmu, bukan langkahin. Mana Iya, sih? Pak. Ya. Langkah pekerjaan satu apa, dua, tiga, empat apa aja. Setelah kamu jelaskan lebih jauh langkah-langkah pekerjaan di atas sebagai berikut, dua, tiga apa. Ya, Pak, baik. ya itu ya. Apalagi itu? Lanjut ini penawaran dan pemeriksaan restrukturisasi kredit, Pak. Jadi kebetulan di front end ini kita Penawaran itu, pekerjaan penawar itu memang kamu tawarkan security ke siapa? Penawar itu ke maksudnya apa? nasabahnya, Pak, nasabah golongan 2, Pak. Jadi sebelum dia dijatuh ke golongan 3, mungkin karena kondisi ekonomi tertentu kita nawarin restrukturisasi kredit, Pak. Jadi itu Kalau kamu saya juga nawarin ke dia, nawarin gimana cara? jadi kita Nawarin, punya kamu teleponin dia, teleponan. Nah ini Pak, saya mau ceritain dulu. Jadi
kita punya data Pak, Ah, data data debitur-debitur yang berminat untuk fast track Pak, karena kondisi tertentu. Jadi saya melakukan penawarannya itu melalui WhatsApp interaktif Pak. Jadi saya karena menanggapi mereka berminat, jadi saya menawarkan restrict, saya ngirim em, dokumen itu tentang formulir pengisian untuk permohonan restart Pak. Biasanya yang ikut restart ini dari golongan nasabah golongan 2 sampai dengan golongan 5. Tapi yang saya urus itu kebanyakan golongan 2 Pak. Bahkan ada juga golongan 1 Pak yang merasa mereka eh, karena tidak dalam kondisi ekonomi tertentu jadi tidak sanggup untuk melakukan pembayaran Pak. Jadi mereka memilih untuk restart. coba habis ini tambah linia baru langkah-langkah pekerjaan penawaran pemeriksaan registrasi yang kamu lakukan apa? Satu apa? Kedua apa? Ketiga apa? Ini yang satu dua tetap ya, tapi tambahkan lagi itu. Itu lebih jelasnya berikut dijelaskan langkah-langkah pekerjaannya. Baik Pak, siap. Nanti enggak? Akan saya tambahkan. Itu juga nanti kasih tahu juga pekerjaannya kapan aja. Jadi pokoknya Baik tadi lah Pak. ya semuanya. Ya Pak. Apa lagi itu? Empat apa? Empat berapa nih? 4.6 Empat berapa nih? eh, 4.6 Empat Pak. enam. Ini tentang segmentasi data debitur dan perusahaan payroll, Pak. Jadi karena untuk Flexi sendiri ini adalah nasabah-nasabah yang payroll, Pak, di BNI. Jadi saya segmentasi perusahaannya itu, Pak. Jadi jelaskan apa penjelasan coba. Jelaskan Jadi deh. di segmentasi perusahaan ini, Pak, ini untuk sebenarnya sih buat mempermudah teman-teman donor Pak supaya dalam pencarian atau kan sudah tersegmentasi nih Pak. Jadi dikelompokkan lagi lebih kecil lagi Pak. Jadi kayak misalnya ada beberapa perusahaan dalam satu grup kita segmentasi kan dia dalam satu grup tersebut. Kayak misalnya grup Astra gitu Pak. Jadi kan ada beberapa perusahaan tuh kita segmentasiin dimasukin ke dalam satu segmentasi gitu Pak. Jadi mempermudah eh, teman-teman Saya mau donor. tanya, saya mau tanya, Ya Pak. saya tanya. Ya kamu jelaskan tuh kan lebih detail tuh. Ini kalimatnya kalimat kamu ambil di buku atau kalimat sendiri nih? Yang 4 itu 6 nih. Ini saya buat sendiri, Pak, tapi saya lebih kayak kecilin lagi lingkupnya, Pak. Atau saya kayak jelaskan secara detail kayak tadi, Pak. Baiknya gimana, Pak? Iya, enggak. Kalimat kamu tuh nggak ngerti orang bacanya. Pak, kalau bisa dengan baca dulu udah ngerti gitu. Maksudnya apa? Oh, kalau Oh, gitu aku bikin aja langkah-langkahnya. Lebih dijelasin mungkin langkah-langkah pekerjaan 1, 2, 3, 4 apa aja. Ya. baik, Pak. Nanti saya lebih luaskan lagi Ini penjelasannya. langkah-langkah pekerjaan 1, 2. Ya, penjelasannya lebih jauh langkah-langkah pekerjaannya sebagai berikut. 1 apa yang kau kerjakan, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Ya, Baik, Pak. apa lagi tuh? Baik, Pak. Lanjut yang 4.7 ini ada penyusunan laporan dan rekapitulasi kualitas aset, Pak. Kebetulan saya dipercaya buat rekap kualitas aset nasional untuk debitur golongan pra-NPL, Pak. Itu untuk semua wilayah kerja, Pak, termasuk Jakarta dan juga non-Jakarta. Di sini sebagai tujuannya untuk monitoring sih, Pak, Nah, kualitas sekarang coba aset. coba saya pengen cek itu. Coba sebentar. Saya pengen cek pekerjaan kamu 47 ini di logbook. Coba buka logbook. Buka logbook. Sebentar ya, Logbook. sebentar ya, Pak. Ya. Ini tutup dulu nih, tutup buka logbooknya. Itu khusus pekerjaan 47 itu. Penyusunan laporan dan Ya, Pak. rekapitulasi Saya, kualitas aset. baik, Pak, saya sedang cari log.
Sudah terlihat, Pak, logbooknya. Yang bentuk logbook yang pertama, coba ada nggak? Yang mana juga saya? Yang 7 itu mana? Sebentar ya, Pak. Oh, sebentar, Pak. Sepertinya di yang bagian... Pak, saya izin pause dulu ya, Pak. Sebentar. Ya, ya. Mau jadi. Share screen lagi ya, Pak. Ini kan untuk logbooknya menyusun Apa 7 itu? lapor 7 mana? ini, Pak, menyusun Tanggal 15 itu, 15. laporan kualitas aset Mulai. nasional. Ini berapa lama kamu ngerjainnya? Berapa lama? Berapa jam? Untuk ini, Pak, karena saya mulai dari alasan menunggaknya, biasanya membutuhkan waktu 1 hari penuh sih, Pak. Tapi tergantung Ini. juga, bisa setengah hari juga, karena disusunnya Nah, ini 18. tanggal 15 ini berapa enggak, tanggal 15 ini berapa lama kamu ngerjainnya? Dari jam berapa sampai jam berapa? Oh, di sini karena tanggal 15 Kamu ini saya mulainya datanya tuh baru dikasih ke saya di saat mau pulang, Pak. Jadi saya ah, mulai ngerjainnya tuh di 15 sore, terus dilanjutkan di 16, tanggal 16-nya, Pak. oh itu. Nah, 15 sore itu jam berapa jam kamu hanya terima data aja. Jadi sebelumnya kamu nggak ngerjain apa-apa tanggal 15 itu. Ada pekerjaan sih, Pak. Apa Tapi kok di sini 15 cuma kerjanya nyusun laporan kualitas aset? Harus iya, bukan di Pak. sini. Biasanya Harus bukan kalau di sini itu, dong. ya, Pak. Laporan aja kan. Di tanggal 15 itu hanya nyusun laporan aja. Jadi kalau hanya nerima datanya, kasih tahu aja sama data nggak ngerjain apa-apa. Cuma nunggu datanya aja. Benar nggak itu? Oh, tapi saya Tanggal nerima 15 itu. datanya itu langsung saya kerjain, Pak. Soalnya nggak sore-sore banget, jadi saya maksimalin waktunya itu sebelum pulang karena tiga sekitar jam 3 gitu, Pak. Sedangkan Katamu sesore tadi. Eh, kamu sesore tadi. Katamu sesore datang sore jam berapa? jam 3, Pak. Sekitaran jam 3 atau jam 2 gitu, Pak. Setelah Jam makan siang, 3. ya, Pak. Jam 3. Nah, Ya. jelas kan. Terus dari pagi sampai jam 2 nggak ada kerjaan. Oh, kalau biasanya, Pagi kalau sampai jam saya 2. Kalau nggak ada, nggak apa. Kalau nggak ada, ada, bilang Pak. aja nggak ada. Nggak apa-apa. Saya mantau WA Apa interaktif, tuh? Pak. Mantau WA interaktif untuk Terus, balasin debitur. di sini kok nggak disebutkan di sini. Nggak ada di sini. Iya, Pak. Di sini nggak Saya ada. lupa, Mas. Ya, saya Sebutkanlah. lupa, Mas. Baik, Pak. Bukan lupa, bukan lupa itu. Kamu nggak malas masukin. Sudah. Masukin aja kerjamu apa aja dari itu. Ini belum Baik, saya Pak. periksa semua loh. Kalau bisa saya tanya, boleh potong jawab nih. Kasih Ya, tahu baik, aja Pak. satu kerjanya apa, jam berapa, sekian kerja ini. Ini Baik, sebuah Pak. periksa, sebuah Yurita nggak periksa nih. Saya samplingnya. Ya, Baik, Pak. Nanti jadi akan itu. saya lengkapin lagi. Ya berapa lama? Yang ini berapa lama data sampai jam 3 terus dikerjakan sampai jam berapa? Terus yang Sampai tanggal jam 16 ini jam 3 diterima. Sampai jam berapa?
Ya, jam Saya 3 kamu terima kerjanya lembu kerjaan sampai jam berapa? jam 5, Pak. Jam 3 sampai? Jam 5. Ya, itu terus dong, terus itu. Kau tulis Baik, itu Pak. berapa jam? Jam 5 sampai jam berapa? Tulis itu di logbook itu. Baik, Kau Pak. tulis Akan di saya, logbooknya. Tulis dong. Pak. Kau bisa tulis nih, kau bisa tulis nggak? Tulis ya. Di data di 5 dikerjakan sampai jam 3 tinggal sampai jam 5 ya. Nah, kalau cuma ini kamu tulis berarti artinya kalau ini kamu tulis artinya jam 8 sampai 3 kamu nggak ada kerjaan. Kecuali kamu mau tulis kerjaanmu pagi apa dari pagi sampai jam 12 jam 1 sampai jam 3 itu kerjanya apa ya? Tulis ya. Baik, baik, Pak. Akan saya tambahkan. Apa ya kerjanya? Ada Baik, apa Pak. printer. Jadi printernya jam 8 sampai jam 12 kerjanya apa? Jam Baik, Pak. 13 sampai jam 3 kerjanya apa? Jam 3 sampai jadi kerjanya ini ya, di printernya Baik, Pak. ya. Akan saya tambahkan, Pak. Nanti bisa juga di kolom itu bisa juga kolom itu kamu tulis 1 pekerjaan dari jam 8 sampai jam 12 kerjanya apa? Jam 13 sampai jam 3 kerjanya apa? Jam 3 sampai jam 5 kerjanya ini yang kamu sampaikan ini ya. Baik, Jadi Pak. kelihatan kalau ada jam yang nggak isi tulis jam 3 jam 8 sampai jam 12 nggak ada kerjaan ya, mandiri kerja mandiri cari sendiri tulisnya nggak apa-apa sih nggak apa Baik, Pak. biar adikmu tahu di bahasa magang tuh nggak ada apa-apanya gitu ya. Jadi penuh jadi jam 8 sampai jam 5 ada catatannya di logbook itu ya. Baik, Jangan Pak. jangan Akan saya cerita tambahkan. gini aja orang nggak ngerti ini kerjanya gimana nih ya. Nggak apa-apa juga. Jangan malu ngomong apa adanya, ngomong aja apa adanya, ya. Kalau nggak ada. Kalau Ya, Pak. kalau Baik. bilang ada ceritanya, ya. Ya, itu semuanya juga sama tuh, Nonita juga sama. Ya, kemarin saya lupa ngasih tahu yang lain. Ya. Baik, Pak. Di logbook itu Baik. tanggal, nanti penjelasan poin 1, jam sekian sampai sekian kerjanya apa, jam sekian sampai sekian kerjanya apa, ya. Jam sekian sampai Baik, sekian Pak. istirahat, jam sekian sampai sekian nggak ada kerjaan, bilang aja nggak apa-apa, ya nggak apa. Pak. Nah Saya itu izin. dalam rangka sih kalau menjelaskan bab 4 itu kamu tinggal kasih tahu aja jam sekian jam sekian pas ada di nanti lebih dalam kurung lampiran logbook gitu ya. Ya, itu aja. Baik, Pak. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Jadi logbook Baik, itu guna Pak. itu Ngerti, Pak. mendukung penjelasan bab 4. Ya. Ya, Pak. Apalagi itu? Saya 4 lanjut ke jam 8 laporannya mana? ya, Buka Pak. lagi tadi. Apalagi? Berarti saya lanjut ke 4.8, Pak. Ini kegiatan penagihan dan tindak lanjut kepada debitur, Pak. Kebetulan saya dipercaya juga sama manajer saya, Pak, untuk melakukan penagihan melalui telepon, Pak, melalui WhatsApp. Penagihannya itu dari chat dan juga ada yang dari telepon, Pak. Di telepon langsung nasabahnya. Nasabah yang saya telepon itu nasabah yang cycle berjalan, Pak. Jadi saya telepon untuk melakukan penagihan, Pak. Maaf, Pak, suaranya tidak kedengaran, Pak, masih di mute. Enggak apa, saya sengaja umur. Masih di mute, Pak, maaf. Ngomong aja ya, ngomong aja. Oh iya, Pak, maaf. Apa ngomong Eh, aja, saya sengaja saya mundur karena saya ngomong terus. ini jadi pemantauan, Pak, penagihan dan tindak lanjut kepada debitur, Pak. Saya follow up juga beberapa debitur untuk terkait pembayaran mereka, Pak, setiap bulannya karena ada tunggakan. Lanjut di sini di 4.9 pekerjaan saya yang terakhir ada pengurusan dokumen negatif confirmation. Jadi dokumen negatif confirmation ini adalah dokumen tentang nasabah-nasabah cycle berjalan, Pak, yang belum melakukan cycle menunggak yang belum melakukan pembayaran, Pak. Jadi biasanya tuh karena cycle saldonya kurang atau mereka tanggal payrollnya itu tidak
sesuai Pak, tidak sesuai dengan tanggal jatuh temponya Pak. Jadi kami melakukan eh, perubahan jatuh tempo Pak. Ini kurang lebih alurnya, sebenarnya ada alurnya Pak, tapi saya tidak diperbolehkan untuk menampilkan. Jadi saya jelaskan secara umum aja. Ini masuk ke bab 5, Pak, kesimpulan kendala dan saran. Kesimpulannya untuk praktik kerja lapangan saya di unit Flexi Front End, Divisi Retail Collection and Recovery, Pak, memberikan pengalaman pembelajaran yang komprehensif, aplikatif terkait pengelolaan kredit retail, khususnya pada produk BNI Flexi, Pak, melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan pemantauan pembayaran, penagihan, restrukturisasi, hingga dengan pengelolaan dokumen pendukung kredit tersebut, Pak. Lalu saya juga memperoleh pemahaman nyata mengenai bagaimana teori perbankan diterapkan dalam praktik operasional sehari-hari, Pak. Selain itu, untuk pengetahuan teknis saya juga dapat memberikan pembelajaran terkait pentingnya ketelitian administrasi, pengelolaan data yang akurat, serta koordinasi lintas unit dan wilayah kerja, Pak. Kendalanya di sini, Pak, kendala yang paling saya Halo, halo, halo. Halo. Nanti kesimpulan tadi itu ya kan Pak. agak umum tuh. Nanti kesimpulan berikutnya kamu kesimpulan setiap pekerjaannya kamu simpulkan kerjaan 1, 2, 3, 1 apa, kesimpulannya 2 apa, 3 apa, 4 apa sampai 7 ya. Sampai berapa? 9. Ada Sampai 9 apa? 8 Pak Berapa? totalnya. 9, 7, 8. Eh, 8. 8 Pekerjaan ya. 1 kesimpulan. Kerjaan 1 kesimpulannya apa? Kerjaan 1 kerja ini kesimpulannya apa? Masing-masing lebih fokus ya. Kemudian Baik Pak. kendalanya itu kendala umum bisa juga yang umum, terus yang khusus itu masing-masing pekerja ada kendala nggak? Kita kan ya, Cuman ada masing satu pekerjaan. aja sih Pak tentang Terus komunikasi tahu aja dengan semua pekerjaan Iya itu Pak. ya tahu aja nanti ada kendala umum nih yang khususnya kasih tahu dari pekerjaan pekerjaan itu kendalanya ada di mana ya. Boleh Pak. Kemudian sarannya ada saran umum, ada saran khusus terkait dengan pekerjaan dan saran lain ya. Nah, Baik itu Pak. aja. Ada lagi mau tanya enggak? Belum ada sih Pak. Ini untuk daftar pustaka aja belum saya masukin semua juga. eh Kurang lebih Masukin semua ya. ya Pak. Baik Pak. Nanti saya masukin. Belum Ya. ada pertanyaan sih Pak. Soalnya saya udah dengar dari yang tadi Bapak Dan itu jelaskan ke jangan lupa Yonita juga. foto-foto jangan lupa kalau paling tidak foto-fotomu di pekerjaan itu ada nggak foto-fotonya? Oh iya Pak, kayak foto pas palingan pas saya rapat, terus sama outing sama perpisahan Pak. Hmm. Foto-foto Enggak itu itu doang. tapi ke fotonya itu. Ya kasih fotonya di fotonya kasih penjelasan foto dan penjelasan ya. Oh iya Bukti Pak, kamu baik. magang harus ada fotonya. Unita juga sama tuh. Sama tuh ya. It, Maaf Foto Pak, ada penjelasannya, ceritakan dinarasikan fotonya itu. Halo? itu ya Pak, saya mau tanya Pak. Kan itu disuruh masukin foto. Fotonya dimasukin di bab mana ya Pak? Atau dilampirin di mana? Soalnya kan foto-foto saya itu kayak yang foto tentang foto outing gitu Pak. Outing perusahaan. Begini, kalau fotonya itu nggak ada hubungan pekerjaan, berarti kamu ceritakannya di samping pekerja dan lain kan? Yang lain apa kamu kerjaan? Pekerjaan outing itu ada nggak ada pekerjaan outing nggak ada? Di waktu di Bampak itu lain-lain tulis lain-lain. Lain kegiatan lain apa? Mungkin outing atau meeting atau jalan-jalan itu lain namanya. Di situ taruh foto-foto, mau ngerti nggak? Baik Pak, siap. Di bab 4 tuh terakhir itu lain aja mungkin ya. Ya Pak. Bisa Baik Pak. misalnya apa uh, meeting atau apalah lain yang di luar pekerjaan kamu itu. Tapi kalau foto terkait dengan pekerjaan diselipkan di tempat pekerjaannya itu ya. Ngerti Ya nggak? Pak. Baik Pak. Itu. Udah. Foto ada penjelasannya, narasinya. Baik Pak, siap. Dikasih tahu Nanti orangnya saya siapa nama. tambahkan Pak.
Sebutkan nama-nama orang juga. Ya. Tanggal berapa kamu foto, hari, tanggal, siapa orangnya itu ceritakan dari lain ya. Udah. Baik, Apa lagi? Pak. Sudah sih, Pak. Udah. Oh, Oke, saya di close nih ya. satu lagi boleh nggak, Pak? Saya nanya. Tentang Apa itu? tanda tangan, Pak. Jadi itu tanda tangannya itu kan sebenarnya kalau dari surat BNI-nya sendiri, PIC saya itu orang bagian umum, Pak. Tapi yang saya lampirin yang buat di kan ada lampiran yang buat ke kampus kan, Pak. Itu kan ada yang PIC atau mentor kita kan, Pak. Saya kan tiap hari sama tim leader saya. Yang saya masukin nama tim leader saya atau yang berdasarkan surat eh, dari BNI-nya, Pak. PIC kamu siapa yang apa pemimpin lapangan itu siapa? Pemimpin lapangnya siapa? Itu yang tangan. Oke, Pak. Baik. Ya. Saya masukin yang itu, Pak. Baik, Pak. Terima Kamu kasih, Pak. siapa organisasi pekerjaanmu siapa? Siapa yang selama kamu siapa yang mendampingimu? Yaitu mentor Iya, siapa? Pak. Pak Tatang, Pak, namanya. Siapa namanya? Apa Pak tangan Tatang. suruh tantangan semua tuh. Jadi Baik, tantangan Pak. semua. Siap. Mulai laporan Baik. sampai dokumen dia tantangan semua. Para dia semua tuh. Ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, satu orangnya. Ya. Oke, Pak. Apalagi? Belum ada lagi, Pak. Ya Sudah, di Pak. close ya, di close ya. Di Baik, close tuh Pak. nanti kita foto dulu. Close. Ya. Situ si Yunita bangun deh. Yunita bangun. Sahur. Nah itu dah. Kita foto dulu ya. Saya hitung 1, 2, 3. Sebentar, saya kirim ke itu dulu ya. Oke. Coba cek udah bagus belum fotonya, saya ulang lagi nih. Ulang lagi. Hah? Boleh, Udah. Pak, diulang lagi. Soalnya tadi Yonita Oke. tutup Ya, mata. ya udah. Senyum ya. 1, 2, 3. Bentar, satu lagi. Bagaimana fotonya? Yang terakhir itu bagus ya? Bagus nggak? Terakhir. Iya, Pak. Udah ya. Jadi sampai ketemu mungkin minggu depan kamu udah net kan ya? Minggu depan tuh net. Minggu depan tuh hanya Rabu bisa. Senin Selasa saya tugas keluar ya. Jadi hari Rabu nanti kita lihat apakah saya lagi ada kerjaan di kampus sekarang. Jadi mungkin ada waktu nanti hari apa ya? Atau hari Rabu atau Kamis ya. Atau putung online sekali lagi online ya. Kamu sampaikan yang kamu rubah mana aja ya. Bareng-bareng Baik, Pak. semuanya ya. Minggu depan itu mungkin semuanya Rabu itu semuanya kita melaporkan yang kamu rubah mana, baru berikutnya setelah itu kamu bikin PowerPoint, itu presentasi di online aja ya, online presentasi untuk PowerPoint ya. Ada lagi pertanyaan? Jadi mungkin Belum ada, Pak. Rabu minggu depan kamu tunjukin yang koreksi mana, itu sudah oke. Kalau oke, sudah oke, nanti minggu depannya lagi presentasi ya, presentasi online ya. Ada berapa semua? Ada 6 orang. Berapa orang itu? Ada 4. Berapa sih yang bimbing magang maksudnya? Total ada 6. 6 boleh. Mungkin sekitar Ada berapa? 5 atau 6. 6, Pak. 5 atau 6 ya. Jadi 5, 6 itu besok minggu depan semuanya menunjukkan yang koreksi mana. Kemudian presentasi minggu depannya lagi. Oke. Jadi minggu depannya di akhir Januari sudah kamu datang ke tempat saya, nanti setelah presentasi besoknya datang ke ruang saya untuk tantangan dokumen semuanya. Sama nilai juga ya. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sampai ketemu Waalaikumsalam. lagi ya. Waalaikumsalam. Oke. Terima Ya. kasih, Pak. Silakan live ya, silakan live. Ya.